Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Handayani dengan NPM 211103118 dari kelas Ekonometrika A dengan dosen pengampu Ibu Fitriani Tri Purwaningsi, SSI, MSc. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih penggunaan aplikasi atau software SPSS dengan melakukan beberapa tahapan yang dimulai dari melakukan import data, kemudian melakukan case summaries, hingga melakukan statistik deskriptif. Sebelum itu, di sini saya telah mendownload beberapa file yang nantinya akan digunakan dalam tahapan SPSS. Baik, di sini ada file pertumbuhan dengan tipe Excel, lalu ada grades, dan yang terakhir ada bangloan. Baik, langsung saja kita membuka aplikasi SPSS. Nah, pada aplikasi ini terdapat dua tampilan jendela. Yang pertama yaitu tampilan dashboard sendiri dari SPSS sendiri, kemudian yang ada tampilan output ataupun hasil dari aktivitas yang telah kita lakukan pada aplikasi SPSS. Nah, pada menu tampilan SPSS ini, kita dapat melihat adanya bagian toolbar yang terdapat pada atas SPS ini, menu yang terdiri dari file, edit, view, data, transfer, dan lain-lain. Kemudian di sini ada variable views dan terdiri dari beberapa aspek yaitu number, name, time, width, decimal, label, dan lainnya. Nah, langkah yang pertama kita akan melakukan import data, yaitu import data pertumbuhan. Langkah yang pertama yaitu kita klik file dengan pada toolbar atas ini, kita klik file, lalu kita open data. Nah, selanjutnya kita data pertumbuhan pada kali ini kan belum ada. Nah, di sini data pertumbuhan ini sendiri kan menggunakan tipe Excel. Jadi pada file of type kita menggunakan tipe Excel. Nah, di sini muncul file pertumbuhan, maka kita klik saja filenya. Lalu kita klik open. Kita tunggu data pertumbuhan ini akan terbuka. Nah, ini sudah muncul data pertumbuhan yang kita lihat tadi, yaitu rate extrovert dari pertumbuhan ini. Kemudian kita klik OK. Lalu kita akan muncul output selanjutnya. Nah, di sini kita dapat melihat variabel-variabel dari data ini yang mulai dari variabel tahun, pertumbuhan, dan yang terakhir ada jumlah orang miskin. Pada variabel view ini, kita dapat melihat jenis dari variabel masing-masing ini dan dapat mengatur jumlah atau karakter dari setiap variabel. Kemudian pada variabel view kita dapat melihat informasi mengenai nama, tipe, weight, desimal, label, values missing, dan lainnya. Di mana tipe dari variabel data pertumbuhan ini yaitu numerik. Rangkaian ini merupakan langkah yang pertama yaitu dari data pertumbuhan. Selanjutnya kita lanjut saja pada langkah yang kedua yaitu case summaries, di mana case summaries ini merupakan perintah yang memungkinkan untuk membuat daftar seluruh atau sebagian file data baik dalam bentuk kelompok maupun urutan data asli. Pada case summaries ini kita akan menggunakan data grids.
kita lakukan seperti sebelumnya. Kita klik pada file, open, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini karena tadi sebelumnya menggunakan tipe Excel dan yang sekarang sudah menjadi tipe file of tipe ZAF atau ZIF, lalu kita klik Grace, lalu open. Nah, kita tunggu hasil dari open Grace tersebut. Nah, di sini muncul dari data Grace ini yang menunjukkan variabel masing-masing, kemudian nomor-nomorannya ada data view dan yang data view ini terdiri dari ID, last name, first name, gender, ethnic, year, low up, section, GPA, dan lainnya. Kemudian dari variable view kita dapat lihat ada name, type with decimal label values, missing column, align, measure, dan lainnya. Lalu kita akan pada toolbar bagian atas, yaitu pada menu Analyze. Klik bagian Analyze, lalu klik Report, bagian kita klik Case Summaries. Nah, pada case summaries ini muncul tampilan atau jendela variabel-variabel yang akan kita analisis, dan di sini juga menunjukkan dua kotak yang terdiri dari kotak variabel dan juga kotak grouping variables yang akan kita input variabelnya tersendiri. Nah, pada variabel kotak variabel ini kita akan input dengan variabel GPA. Kita tarik saja ke kanan seperti ini, atau bisa diklik lalu klik tanda panah. Nah, untuk yang kotak kedua atau grouping variabel ini, kita akan input dengan variabel gender. Klik variabel gender, dan lalu klik tanda panah. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa grouping variabel ini memuat variabel-variabel yang merupakan memberikan suatu karakteristik sebagai pembeda antara suatu kelompok, misalnya pada data grouping variabel gender, di mana gender ini sebagai variabel dan sebagai pembeda antara laki-laki dan perempuan. Dan kemudian ada display case, limit case, atau to first show only valid is. Pada bagian ini kita dapat menentukan jumlah n yang akan ditampilkan dikarenakan jumlah n yang ada pada data Grace ini ada sebanyak 105, sedangkan limit case to first pada sistem SPSS ini ada 100, maka di sini kita langsung saja klik OK. Nah, di sini kita dapat lihat hasil dari output proses case summaries yang menunjukkan adanya tabel output case processing summary dan tabel output case summaries. Kemudian terdapat case summaries menunjukkan kolom pada sebelah kiri menunjukkan variabel yang telah kita input sebelumnya pada kotak grouping variables, sedangkan pada kolom kanan menunjukkan variabel yang telah kita input pada kotak variabel. Pada tabel case summaries ini menunjukkan adanya informasi mengenai jumlah dari gender masing-masing gender, di mana pada gender female memiliki jumlah total N yaitu 62, kemudian pada gender male atau laki-laki ini memiliki jumlah 38 N sehingga diakumulasikan menjadi totalnya 100.
Baik, ini merupakan proses atau rangkaian dari case summaries. Selanjutnya kita akan melakukan tahapan dari statistik deskriptif. Seperti yang kita ketahui, statistik deskriptif ini memberikan gambaran dari mana suatu data aset yang menunjukkan nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, atau nilai-nilai lainnya yang belum kita ketahui atau belum kita analisis sebelumnya. Nah, yang pertama kita akan mengklik bagian toolbar atas, lalu klik file seperti sebelumnya, lalu kita open data. Nah, lalu kita klik data file Bangloan seperti sebelumnya, lalu kita klik open. Nah, maka di sini akan muncul tampilan dari data Bangloan ini yang terdiri dari beberapa variabel dan juga nomornya. Ini terdapat pada bagian data view dan yang pada variabel view juga menampilkan seperti ini dengan tipe numerik. Dan untuk melakukan tahapan statistik deskriptif ini pada bagian toolbar bagian atas, kita akan klik bagian menu Analyze, kemudian kita klik Descriptive Statistik, klik bagian deskriptif, lalu akan muncul tampilan atau jendela dari variabel-variabel yang ditunjukkan pada bank lawan ini. Lalu yang akan kita input nanti yaitu kita akan menginput bagian age in years. Kita tarik saja. Kemudian variable household income. Dan yang terakhir level of education. Nah, untuk menganalisis nilai apa saja yang ingin diketahui pada bagian statistik deskriptif ini, kita klik bagian menu option. Nah, di sini kita dapat menentukan apa yang ingin kita ketahui dari uh, inginkan oleh kita. Pada video kali ini saya akan menggunakan nilai rata-rata atau min, kemudian nilai minimum, maksimum. Kemudian klik continue, lalu klik oke. Nah, selanjutnya di sini muncul output view dari proses statistik deskriptif ini ditunjukkan melalui tabel deskriptif statistik. Yang tabel ini menginformasikan ringkasan dari statistik mulai dari nilai rata-rata atau mean, nilai minimum, maksimum, dan jumlah n-nya. Baik, mungkin ini rangkaian atau tahapan-tahapan dalam penggunaan software PSS yang dimulai dari melakukan import data pertumbuhan, lalu melakukan tahapan case summaries, dan yang terakhir kita melakukan tahapan deskriptif statistik. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan dan saya praktikkan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.